Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam muatan IPS tema 2 sub 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mari kita sama-sama cari tahu perbedaan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus dia tidak akan habis dan akan pulih kembali. Contohnya, hasil peternakan, hasil perikanan, dan hasil pertanian. Daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup seperti tanaman dan hewan. Sumber daya alam non-hayati yang berasal bukan dari makhluk hidup atau benda mati, contohnya air dan matahari. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipergunakan terus-menerus dia akan cepat habis karena membutuhkan waktu yang sangat lama, juta tahun yang lalu, yang berasal dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Contohnya ada batu bara, emas, perak, dan lain-lain. Yang merupakan salah satu negara dengan sumber daya hutan terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya sekitar 70% dari yang ada di bumi. Bahkan karena luasnya hutan di Indonesia sehingga mempunyai peran sebagai paru-paru dunia, mendapat julukan karpet hijau. Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah menjelaskan tentang sumber daya alam yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak ingin mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Akan belajar tentang manfaat sumber daya alam. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis sumber daya alam, sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam. Tak kalian tahu tidak ya, negara kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Seharusnya kekayaan alam dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Yang dimaksud kemakmuran bersama adalah kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 14 pasal 33 ayat 3, yang artinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk apa saja ya? Sebagai bahan makanan, biasanya makanan pokok yang kita makan ya. Sebagai bahan bangunan ini untuk pembuatan rumah, serta sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, hewan kerbau untuk membajak sawah. Penggunaan sumber daya alam
harus memperhatikan kelestarian alam. Seperti apa saja ya kelestarian alamnya? Tidak boleh menebang pohon secara liar, maka hutan akan gundul dan tidak ada lagi resapan air sehingga terjadi banjir. Tidak boleh melakukan perburuan liar, maka hutan menjadi punah dan tidak ada lagi tempat hewan-hewan untuk makan dan minum, serta tidak mencemari lingkungan hingga menyebabkan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya akan mati. Bagaimana ya cara kita menjaga kelestarian sumber daya alam? Kalian tentu tahu kan bahwa Indonesia itu adalah kaya akan sumber daya alam. Maka kita harus menjaga kekayaan sumber daya alam negara kita. Kita tidak bisa memakai perhitungan. Jika tidak hati-hati, sumber daya alam akan cepat habis dan rusak. Karena itu kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar tempat tinggal, serta hemat air. Pesan Bu Guru semoga bermanfaat. Kerjakan pada buku tema 2 halaman 7-8 ya. Jangan lupa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.